Najim faida nuqira fin naqur, apabila sangkakala ditiup faidzalika yaumidi yaumun asir, maka pada hari itu hari yang serba sulit, seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi kiamat itu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan orang ya. Ini loh dulur yang perlu kita pahami bersama. Sekarang orang itu kan bahas kiamat itu kan sambil senyum-senyum ya, sambil ketawa ketiwi, seolah-olah kiamat itu ya hanya sekedar enggak ya. Jadi itu gawenya Allah ya. Ibarat hajatan itu hajatannya Allah gitu. Nggak main-main itu. Itu hajatan yang sifatnya itu benar-benar memberikan dampak akhir dari semesta ini gitu loh. Benar-benar digulung sama Allah gitu loh. Jadi kalau kita kadang yang lihat ada pergelaran apa di stadion megah gitu aja udah nggak karuan gitu. Tapi kalau kita diajak bicara kiamat itu kok terus kadang kayak nggak menganggap itu ini. Makanya Allah berfirman di sini ini. Jadi ketika sangkakala ditiup, itu semuanya orang akan merasa serba sulit. Sulit. Terutama alal kafirina ghairu yasir. Nah, ada satu hadis yang menyatakan bahwa sebelum kiamat ditiupkan sangkakala itu beberapa lama sebelumnya itu orang mukmin akan diwafatkan semua, diambil satu persatu lah. Ya, diambil satu persatu untuk kemudian bersih, kecuali yang tersisa adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Nah, ketika sudah ketemu bahwa orang-orang kafir, orang zalim yang tersisa entah berapa puluh tahun kemudian kiamat akan ditiupkan. Nah, masalahnya ini gini dulu, yang mungkin saya agak berbeda pandangan ya. Masalahnya begini. Orang yang misalnya anggaplah kafir ya, ada panggilan kafir. Misalnya kita ngomong yang tersisa nanti hanya orang-orang kafir gitu. Loh, tetapi yang tahu bahwa itu kafir itu nggak mudah loh ya. Ya seperti yang saya kemarin dan kita semua sering bahas bersama. Kafir di sini itu bukan kok status yang disematkan hanya kepada kayak Fir'aun, enggak gitu. Ya ingkar itu status yang hanya Allah yang kadang kita tahu, bukan hanya kemudian saya enggak percaya Allah, enggak gitu itu. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Kenapa khawatir? Karena jangan-jangan kita terlibat kafir tapi kita enggak tahu. Gitu loh. Jadi demikian pula kalimat misalnya akan dicabut iman dari manusia semua sehingga tinggal orang-orang kafir. Nah, iman itu ya seperti misalnya dalam surat Al-Hujurat. Alhamdulillah sudah bisa. Jadi Al-Hujurat itu misalnya tentang orang-orang yang mengaku iman, tapi kata Allah, katakan Muhammad, Al-Hujurat ayat 14 itu, jangan mengatakan kamu telah beriman, tapi walakin qulu aslamna. Katakan bahwa kamu baru Islam atau baru serah diri, berserah. Nah, jangan-jangan kita baru Islam gitu. Jadi kiamat itu datang atau tidak, wallahu a'lam kapan. Dan kiamat juga akan datang ketika orang-orang beriman telah diambil. Itu menjadi kewajiban kita untuk jangan-jangan gitu loh. Makanya ayo kita pastikan bahwa kita beriman. Yang kita pastikan dulu bahwa kita beriman. Sehingga kita tidak ketemu sama yang namanya kiamat itu. Karena yang di sini disebut bahwa kiamat itu adalah alal kafirina ghairu yasir. Dan yauma idzi yaumun asir. Yang serba sulit itu untuk orang-orang kafir. Jangan sampai kita nemukan itu ya. Di peristiwa kiamatnya. Nah,
untuk di peristiwa hisab setelah kiamatnya, kan gitu. Kan sangkakala itu ditiup berkali-kali ya. Jadi pertama ditiup ya, itu ada yang menyatakan trompet sangkakala itu seperti ini, seperti lubang hitam, black hole. Yang namanya black hole itu ternyata diteliti oleh para ini, bentuknya itu seperti trompet memang. Jadi para fisikawan, para astronom itu meyakini akan adanya teori black hole ya. Black hole itu adalah sebuah lubang hitam di angkasa yang massa atau energinya itu menyerap bahkan cahaya. Hancur semua pokoknya. Nah, jika memang itu adalah ciptaan Allah yang disebut dengan di sini nakiroh itu, ya nakiroh itu atau sangkakala, Allah alam. Tetapi ketika ditiupkan nggak tahu suaranya seperti apa, maka yang pertama semuanya hancur, semuanya mati. Ya, semuanya hancur, artinya total semuanya hancur. Kemudian semuanya hancur, semuanya mati. Nah, ketika kemudian dimatikan, maka ada ditiup lagi nanti sangkakala. Maka kemudian orang dihidupkan kembali semuanya. Nah, pada saat sudah mulai dihidupkan kembali, kemudian mulai dihisab, ya mulai dihisab, inilah manusia kemudian semuanya dalam masa sulit. Orang beriman juga, ya bukan dalam arti sulit itu. Kalau orang beriman masih mending, meskipun tetap mengalami hisab yang luar biasa detail. Nah, sementara bagi orang kafir akan luar biasa pedih. Tapi semua orang saat itu, baik orang beriman maupun itu, semuanya menghadapi hisab yang cukup rumit dan cukup detail. Nah, sehingga ketika kiamat baru pertama itu memang yang sulit, yang disebut sebagai yaumun asir, ya, ghairu yasir, itu untuk orang-orang kafir. Tetapi begitu trompet yang kedua ditiup, maka semuanya merasa berada di dalam tanggung jawab yang berat. Itulah kemudian di dalam Al-Quran disebut ketika anak pergi dari bapak, bapak pergi dari suaminya, istrinya pergi dari suami. Ya di saat itu semuanya nafsi. Semuanya orang bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Sehingga itu dulu. Nah, coba kita lihat ini. Setelah Allah menyatakan dalam ayat yang ke-10 anal kafirina ghairu yasir, bahwa orang-orang kafir tidak akan mudah. Dzarni wa man khalaqtu wahidah. Coba. Sudah pada saat itu kata Allah, tinggal aku yang akan bertindak terhadap orang yang aku sendiri yang menciptakannya. Nah, ini ada kaitannya dengan beberapa ayat ya, beberapa ayat itu seperti ya di dalam surat Al-Kahfi ya. Jadi dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan satu di antaranya adalah juga dalam ayat, coba dibuka di surat Al-An'am ayat 94 ya. Ayat 94 surat Al-An'am. Sudah ketemu? Di Al-An'am ayat 94. Silakan. Oh, caranya balik-balik sampai ribut gitu, Pak Jo. Al-An'am 94, ayo. Sudah ketemu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu
kamu tinggalkan di belakangmu di dunia, kami tidak melihat pemberi syafaat atau pertolongan. Besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah melenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Shadaqallahul adzim. Oke, coba kita fokus di situ dulu di yang dibaca Bu Yayan tadi. Pertama ya, laqad ji'tumuna. Benar-benar kamu akan datang kepada kami, ya. Furoda, sendiri-sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'tumuna furoda. Kamu nanti akan datang kepada kami, kata Allah. Furoda, sendiri-sendiri. Jadi sendiri-sendiri. Suami yang nggak sama istrinya, istri yang nggak sama suaminya, sendiri-sendiri terus. Nah, kata Allah, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana aku pertama kali menciptakan kamu. Nah, seperti yang tadi disampaikan di ayat tadi, bahwa dan dzarni waman khalaqtu wahida. Kami coba biarkan nanti saya yang akan bertindak sendiri kepada manusia yang aku sendiri yang menciptakan, kata Allah. Ya. Nah, yang selanjutnya yang dibaca surat 17 itu. Nah, pada saat itu apa yang kamu tinggalkan semua, apa yang dulu ketika di dunia itu enggak kamu bawa semua. Kamu tinggalkan semua. Apa yang menjadi sekutu-sekutunya Allah. Sekutu itu apa? Tandingan. Nah, ini yang juga banyak orang salah mengartikan. Tandingan yang dimaksud itu apa? Ada orang yang mengartikan secara sempit itu seolah-olah hanya berhala itu. Enggak. Berhala sekarang itu tidak hanya pada patung. Berhala sekarang itu pada harta, pada jabatan, pada segala macam itu. Ini, nah bahayanya kita ini jangan-jangan menganggap itu. Kenapa? Karena mempertuhankan harta, ya, mempertuhankan harta, itu ya sama. Apa yang kamu anggap dulu di dunia itu bisa menolong kamu, membahagiakan kamu, membuat kamu kemudian lupa Allah, lupa akhirat. Ya itu yang kemudian kata dalam surat Al-An'am ayat 96 tadi, 94, itu yang kemudian kamu tinggalkan. Apa yang kamu dulu sangka dulu menolongmu, membahagiakanmu, mengekalkanmu, seperti dalam surat Al-Ma'un itu. Alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Apa yang kamu anggap harta yang kamu simpan, hitung-hitung, kamu kumpulkan dan merasa bahwa itu akan mengekalkan, itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud. Nah, itu yang tidak akan menolong kamu, kata Allah, di akhirat ini. Kamu tidak akan ada yang menolong, tidak akan ada syafa'ah itu penolong. Dan la khullatun, di situ sudah sebut, tidak ada pertalian. Lah itu loh dulur yang kaitannya itu. Apa yang selama ini sekarang kita anggap, kita hitung-hitung, kita kumpul-kumpulkan, kita anggap membahagiakan, apapun, itu yang dimaksud Allah tadi. Apa yang menjadi sekutu-sekutuku tadi. Sekarang coba mana gitu kata Allah. Maka yang kembali kepada ayat 10 tadi dari surat Al-Mudzatsir tadi, kata Allah ayat 11, "Darni wa man khalaqtu wahidah." Sudah, sekarang biarkan aku yang akan bertindak terhadap manusia yang aku sendiri yang menciptakannya, dan orang akan datang sendiri-sendiri. Kata Allah, "Waja'altu lahu malam mamdudah." Dulu memang aku berikan kepada mereka. Ini loh itu loh. Jadi aku berikan kepada manusia itu harta yang melimpah. Nah, ini yang kadang salah. Orang merasa ketika diberi harta melimpah itu seolah-olah mendapat barokah. Ini loh. Jadi belum tentu. Kalau memang harta melimpah itu barokah, tentu Elon Musk itu barokahnya banyak. Hartanya itu tahu nggak sekarang? Hampir 4.000 triliun.
Tahu nggak 4.000 triliun itu berapa? 4.000 triliun itu 4.000 triliun itu nolnya adalah 12 dulu. Jadi 4.000 triliun nolnya itu 12. Kalau kita ngitung nolnya aja udah mata ini berkunang-kunang loh. Nah, berarti barokahnya lah banyak banget. Gitu loh. Nah, sehingga ini ternyata kata wa khalaqtu ma'lam mamdudah. Ketika kami berikan harta yang berlimpah di dunia. Wa banina syuhuda, dan keluarga yang selalu bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida, dan kami berikan kelapangan hidup seluas-luasnya. Serba enak, serba mudah, serba gampang. Diberikan semua kemudahan itulah. Ternyata itu bisa jadi adalah ujian dulu. Bagi yang kemudian kufur dalam arti kemudian ya kurang bersyukur, ya kemudian menjadikan dia lalai terhadap sangu akhirat, menjadikan sombong, menjadikan ya begitulah. Ini yang ternyata dia tidak bisa menerima. Makanya sampean dan saya, ayo hati-hati ketika menerima itu. Hati-hati. Banyak orang itu berhasil melalui ujian sulit, tapi banyak orang gagal ketika menerima ujian mudah. Ujian mudah itu apa? Ya itu tadi. Tamhida kelapangan. Banina syuhuda, anak-anak ganteng-ganteng, ayu-ayu. Malam mamduda, harta yang melimpah. Itu yang biasanya orang gagal menerima ujian itu. Jadi jangan, kok ini kalimatnya itu. Kalau dapat sakit atau dapat nggak punya uang, kok ujiannya beratnya gini gitu. Tapi ketika dapat sehat, dapat harta banyak, kok nggak ada yang ngomong kok beratnya ujian gini, nggak ada itu. Padahal dua-duanya adalah apa tuh Lord? Ujian. Dua-duanya ujian. Gitu loh. Itu tadi dasar saya ngomong ini gitu. Dan banyak ayat-ayat yang lain banyak yang menjelaskan bahwa kami berikan kelapangan hidup, melimpahnya harta, itu ujian. Ya yang paling gampang itu dalam surat Ali Imran itulah. Zina linnasi hubbu syahwati minan nisa dan seterusnya itu. Mulai dari ayat 13 sampai ayat 17 itu jelas banget. Bahwa kami hiasi hati manusia itu dengan syahwah. Kecenderungan senang terhadap apa? Hubbu, cinta itu terhadap apa? Minal nisa, dari pertama itu wanita atau pasangan lah. Kalau perempuan ya kepada laki-laki. Walbanin, sama dengan ayat tadi, ayat 11 tadi. Walbanin, ayat 12 tadi. Banin itu apa? Anak-anak, keluarga lah yang menyenangkan. Wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang melimpah. Dari apa? Minat dahab, dari emas. Wal minat dahabi wal fiddah, dari perak. Wal khailil musawwamah. Kalau khailil musawwamah itu artinya kuda-kuda yang kuat. Kalau sekarang ya kuda yang kuat ya apa? Pajero, Alphard, Fortuner. Saya inilah pakai Avanza atau keliling. Kalau di tol itu ya 3 itu yang rajanya jalan raya itu. Wus itu es 3 itu es. Innova, tapi Innova yang baru, bukan Innova yang lama kan. yang reborn. Fortuner pun Fortuner yang sudah facelift itu ya. Kemudian Pajero pun Pajero yang sudah angka 7 belakang itu. Jadi orang khailil musawamah di situ. Padahal itu tadi semua adalah apa? Ujian gitu. Itu makanya kemarin saya sebenarnya mau beli itu untuk perjalanan ini kok nggak jadi. Mungkin karena saya mungkin belum mampu terima ujian itu. Makanya nggak dibelikan sama Pak Jo. Padahal saya minta beli itu bukan minta belikan Pak Jo, minta tolong pakai uang saya sendiri. Itu pun belum diizinkan Allah. Berarti saya nanti itu kalau pakai itu akan sombong di jalan. Mungkin Allah melihatnya begitu. Jadi saya akhirnya terima saja lah, ya sudah pakai Avanza, pakai CR-V ini. Akhirnya kemudian kemarin waktu mau masuk ke ini yang ke daerah kayak
ini rantau makmur gitu ya. Ya memang jeduk ya, kayak sekarang yang apalagi ke Goskosi ini sudah diparkir masuknya ya pakai motor. Nah, tetapi itu tadi berarti memang ujian itu disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Saya sih melihatnya begitu aja. Oh, berarti kemarin kita udah beli Ford itu, Ford Everest yang keren lah. Setiap kali menutup pintu itu mesti sombong. Ternyata sama Allah Dexlite dinaikkan. Akhirnya saya ya mundur, sekarang dijual. Ya, karena kan kayak gitu. Jadi kita itu harus bersyukur dengan itu ya, Dulur ya. Berarti Allah sayang saya. Allah sayang saya. Kamu ini mau tugas dakwah, nanti kalau kamu pakai Fortuner, pakai Pajero, pakai Ford itu ya di jalan kecampuran riak kamu, Gus. Itu mungkin Allah ya. Jadi akhirnya saya ya alhamdulillah nggak pakai Karimun gitu. Jadi gitu Dulur. Ini ternyata di ayat itu di surat Al-Mudzatsir tadi itu di wamahitu lahu tamhida, ternyata diberi kelapangan, kemudian juga diberi malam mamduda, harta yang berlimpah itu ternyata ada tanda kutip itu ujian di sana. Mampu ndak nerima itu? Gitu ternyata. Ayo hati-hati dulu. Hei, bangun. Hati-hati. Iya, jadi ya bagaimana ya menyikapi? Artinya diberikan syarroi wa dharroi. Syarroi itu kelapangan, wa dharroi itu kesempitan. Itu ayo kita selalu menganggap bahwa ini ujian. Syarroi wa dharroi itu loh dalam surat Al-Imran 134 itu loh. Jadi nah, kalau gitu kembalinya kita itu harus kembali kepada surat Al-Mulk ayat 2. Ya, Al-Mulk ayat 2 yang kita baca tiap subuh itu. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo baca bareng-bareng yuk. Al-Mulk ayat 2. Harus hafal nih, nggak usah buka lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa azizul ghafur. Itu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sampai di situ, alladzi adalah zat Allah yang khalaqa menciptakan mauta wal hayat, mati dan hidup. Itu li itu apa? Untuk ya belua menguji kalian semua. Jadi liya beluakum untuk menguji kalian. Apa yang jadi materi ujian? Yaitu tadi al-maut wal hayat. Apa? Hidup dan mati. Loh, di dalam hidup itu kan ya ada enak, ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sehat. Ya itu semua. Jadi seluruh yang terjadi dalam hidup kita itu materi ujian. Gitu loh. Ayatnya itu tadi. Lah ternyata benar kata Allah. Itu tadi diwelehke ya. Kalau dalam bahasa Jawa welehke. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Diingatkan kembali. Gitu loh ya. Jadi ternyata begitu. Makanya ayo hati-hati di dalam memahami dan merespon apapun yang Allah berikan di dalam hidup ini. Okay? Nah itu tadi ternyata ujian dari Allah. Oke, silakan. Itu yang saya pahami. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, itu disebut ya. Ke lapangan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Silakan. Monggo silakan kalau ada yang tanyakan. Saya ada di Kota Pekanbaru. Sedang menuju Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pekanbaru ini Riau. Menuju Tapanuli ya. Habis sholat subuh langsung berangkat lagi. Nah, maka dulur-dulur kajian tafsir setelah subuh jangan tidur. Saya aja berangkat gini. Ayo berangkat. Surat Al-Mudzatsir itu apa? Ya ayyuhal mudzatsir, wahai orang yang berselimut, yang kameranya nggak nyala.
Qum fa'angdir, bangun memberi peringatan pada umat. Nah, ya monggo silakan, ada yang ditanyakan? Ada? Jin Gus. Silakan Pak Bakrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau lewat Purba Baru, salam buat santri yang di pinggir jalan itu, Gus. Purba Baru, Pak ya? Ya. Di mana ini Gus Naim tanya ini, Pak? Purba Baru itu ada pesantren yang laki-lakinya ditaruh di pinggir jalan itu. Waduh. Umatnya Pak Bahrul ini. Ya. Itu menuju Padang, ini kan menuju Padang Sidempuan kan? Menuju Tapanuli Selatan. Iya, Padang Sidempuan itu. Padang Sidempuan ya. Padang Sidempuan itu ke dekat Bukit Tinggi itu. Itu antara Rantau Prapat sama Padang Sidempuan itu. Oh, enggak. Saya enggak begitu hafal wilayahnya ini, Pak. Ini pokoknya jalan, ngikuti Google Map. Daerah Pak Bahrul itu. Iya, kayaknya itu umatnya Pak Bahrul, santrinya Pak Bahrul yang biasanya ada yang jual cilok, ada yang tukang tambal ban, bakso, ting 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 gitu. Oke, ada lagi monggo yang disampaikan? Oke, kalau enggak ada, saya rasa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Monggo Bu Gusnul. Tentang terkait ujian tadi Gus. Kan disesuaikan kata Allah, sesungguhnya benar anak-anak jabatan semuanya adalah ujian yang disesuaikan dengan kemampuannya. Bagaimana kriteria yang tidak sesuai dengan kemampuannya, apa seperti putus asa atau apa dan lain-lain gitu. Itu mohon penjelasannya. Ya, analoginya gampang aja gini Bu Gusnul. Ada dua orang lah. Satu orang umurnya 10 tahun. Satu orang umurnya 24 tahun. Nah, diberi tugas untuk mengangkat batu bata misalnya. Nah, standarnya anak yang umur 10 tahun itulah kuatnya ngangkat batu bata misalnya 5 buah. Lah anak yang 24 tahun yang sehat ya sama-sama sehat itu harusnya bisa ngangkat ya 10 lah minimal. Itu 2 kali lipat gitu. Lah kalau kemudian anak atau remaja yang umur 24 tahun itu ngangkat batu cuma 5 dengan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani orang di luar kemampuannya kecuali kemampuannya. Alasan itu kira-kira dibenarkan enggak? Enggak. Karena apa? Dia tidak sedang sesuai kemampuannya, dia sedang sesuai nafsunya. Nah, yang berhak mengatakan saya sesuai kemampuan itu anak kecil tadi gitu. Nah, demikian pula kita ketika menjalani hidup ini, Allah itu sudah menciptakan sesuai kemampuannya. Misalnya tentang ada 2 hal ini, sesuai kemampuannya. Orang kalau memang di situ Iya, apa, Bok? tidak ada air, ya kan? Misalnya gini, dia memang punya harta 100 juta, free, sedang tidak dipakai apa-apa dan bisa untuk disedekahkan. Lalu kemudian dia hanya sedekah 100.000, 500.000 misalnya. Padahal agama sangat butuhkan. Ini bukan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Meskipun itu sunnah loh ya, tapi dia sedang memakai standar nafsunya sendiri. Atau misalnya, ya, dia sebenarnya bisa sholat jamaah 5 waktu itu. Rumahnya di dekat masjid, kemudian dia juga kerjanya ya di toko, di rumahnya sendiri. Sholat bisa, tapi dia kemudian hanya mengambil sholat jamaah itu hanya 1 waktu maghrib saja dan mengatakan orang tidak dituntut sesuai kemampuan. Ini yang kemudian anak 24 tahun ngambil batu bata cuma 5 tadi.
Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang namanya sesuai kemampuan itu gini. Allah itu sudah memberikan rukhsah, keringanan ya terhadap syariatnya itu. Nah, yang keringanan gitu itu silakan diambil. Itulah kenapa Allah mengatakan Allah tidak akan membebani umat di luar batas kemampuannya. Misalnya, memang di situ tidak ada air kok. Jadi meskipun wudhu itu syariatnya harus dengan air, tapi Allah tidak akan memberi batas itu. Dengan cara apa? Diberikan rukhsah syariat yang bernama tayamum. Kamu boleh bersuci dengan istinja, misalnya untuk bersuci dari hadasnya, lalu wudhunya bisa dengan tayamum, cukup dengan debu dan thayyiban. Nah, yang demikian ini sudah ditentukan Allah. Kamu kalau sakit, maka sholatnya bisa sambil duduk. Kalau duduk tidak mampu, bisa sambil berbaring. Berbaring tidak mampu, cukup mengedipkan mata. Boleh. Tapi sudah sesuai ditentukan Allah. Kamu kalau di perjalanan, sholat yang harusnya 4 rakaat, boleh kamu 2 rakaat. Nah, sudah. Ikuti itu. Tetapi kalau Allah menyatakan jilbab, kamu tutup aurat, tidak ada rukhsah di sana, ya ikuti apa adanya. Jangan mengatakan, oh, saya tidak sesuai kemampuan, Allah belum memberi aku kemampuan. Enggak boleh begitu, karena Allah tidak memberikan rukhsah di situ. Berarti Allah melihat kita itu semua mampu. Begitu loh. Semua mampu. Tidak ada keringanan di situ, maka tidak boleh kita membuat keringanan itu sendiri dengan mengatakan saya tidak mampu, gitu ya. Nah, demikian pula dalam hal ujian. Jadi kita itu seringkali mengukur dengan nafsu kita. Karena itu ayo kembali lakukan maksimal. Kata Allah kan begitu. Dalam salah satu ayat itu disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadainahun najdain. Aku berikan wa hadainahun najdain. Aku berikan kamu 2 jalan, kata Allah. Jalan yang pertama mudah tapi menuju murkaku, jalan yang kedua adalah sulit tapi menuju ridhoku. Maka kata Allah, kamu terserah mau milih yang mana. Tetapi kata Allah, falaktahamal aqabah. Kenapa kau nggak milih yang sulit? Karena apa? Yang milih yang sulit itu adalah yang menuju ridho. Sehingga sulit ini dalam arti apa? Ayo kita berusaha sesuai semaksimal kita mampu. Ulangi, semaksimal kita mampu, optimalkan kemampuan kita. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, karena dulur-dulur juga sebagian harus berangkat kerja. Dan ayo maksimalkan. Makanya kan kalimatnya banyak ya di dalam Al-Quran itu, fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Sari'u, infiru, itu. Ya ada yang terutama itu, infiru khifafan wa thiqalan. Bersegeralah kamu dalam hal kebaikan, dalam hal amal khifafan wa thiqalan, baik dalam khifafan ringan, wa thiqalan maupun berat, berangkat wis itu. Jadi itu yang menjadi ukuran kita. Banyak, insya Allah besok kita ungkap kembali ya, kita bahas kembali. Saya rasa itu, gini loh. Pokoknya kalau kita itu terasa berat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berpegang teguh pada Allah, tidak ada kekuatan daya kecuali Allah. Yang kedua, ayo kita berkomunitas di jamaah ini, saling menguatkan, saling mendorong, saling mendoakan. Itu nanti yang Allah kemudian akan menguatkan kita. Insya Allah kuat, insya Allah kuat. Oke, saya juga mendoakan dulur-dulur semua. Semoga Allah memberi kekuatan saya dan sampean semua ya. Karena memang berat, tetapi insya Allah kita akan dikuatkan Allah. Selama kita saling membantu, mendoakan, saling menolong ya, saling menyayangi, mensupport lillahi ta'ala. Saya selalu insya Allah mendoakan sampean semua dulur, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halal dan thayyibah, kekuatan iman di dalam mengarungi bahtera ini di perahu SPMA ini. Oke. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud du'a ya hazan. Allahumma inna fi man ladayka afina fi nafa'ta lana fi man tawallayta barik lana fi ma atayta wa qina asyarra ma qadayta. Inna qadabtu wa la yubdu alayka wa inna ladil ma la yuzumna da barak rabbana ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.
اللهم دفعنا البلاء والوباء وقد الحاسدين من الجن والشياطين والجن الكفار ربنا نجنا ولنا وسكبنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم افتح علينا أبواب السماء برحمتك ومن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dos. Al-Quran.